Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali kita bisa berjumpa dengan kanda-kanda, abang-abang dan Yunda senior HMI, terutama yang telah menyampaikan testimoninya tadi, dari mulai Bang Akbar Tanjung, Bang Yusuf Kalla, dan seterusnya sampai terakhir Bang Nazar Nasution ya. Pak Amin Kasdi juga, Prof. Amin Kasdi. Pernah jumpa kita di Kongres Sejarah ya, Pak Amin. Ya. Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh semuanya tadi, sesungguhnya bagi saya khususnya lebih banyak bersifat penambahan informasi gitu, dan banyak masukan, karena tentu saja seperti saya malah sebetulnya mungkin sebaiknya memberikan tanggapan itu Prof. Sapik dulu yang lebih senior. Saya aktif di HMI di tahun 1980-an, sejak 82, jadi mendengar cerita seperti disampaikan oleh para senior tadi, ya ketika basic training atau LK1 sekarang ya LK2 itu selalu kita mendapatkan informasi seperti itu. Bagaimana HMI berusaha berjuang sejak berdirinya, baik dalam proses pembentukan NKRI maupun dalam menghadapi termasuk PKI itu. Nah, pada kesempatan ini bagi saya khususnya menambah khazanah informasi ya, apa yang dulu didapatkan pada saat menjadi HMI. Nah, maka seiring dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh kanda-kanda yang terhormat tadi, mungkin saya berusaha urut saja ya. Pertama dari Bang Akbar Tanjung. Nah, itu sangat jelas bagaimana HMI pada sejak tahun 1964 Bang Akbar Tanjung aktif di HMI, peran besar yang ditunjukkan oleh HMI, demikian juga ketika menghadapi PKI yang ingin membubarkan HMI waktu itu, dikatakan tadi banyak oleh Bang Akbar Tanjung. Satu hal yang saya mohonkan penjelasan lebih lanjut, barangkali dalam hal ini baik dari Bang Akbar Tanjung maupun yang lain, sebagai saksi sejarah ya, sesungguhnya penyebab atau faktor utama PKI mendesak untuk membubarkan HMI itu seperti selain sebagaimana tadi disampaikan, itu persoalan utamanya apa? Ya, jadi baik secara ideologis maupun dalam hal politik. Nah, dan kemudian demikian juga pada aksi mahasiswa di 1966, HMI memainkan peranan penting ya, sama dalam Tritura. Nah, di situ aksi tersebut apakah juga merupakan atau muncul dari kepeloporan HMI sendiri, ataukah memang sudah merupakan aksi yang menggabungkan gerakan-gerakan mahasiswa pada waktu itu. Nah, lalu berlanjut kepada apa yang disampaikan oleh Anda atau Bang dan Pak Dr. Yusuf Kalla tentang HMI, kemungkinan melihat HMI dalam situasi seperti sekarang. Bang Yusuf Kalla akan memberikan
harapan atau semangat untuk tidak khawatir terhadap perkembangan komunis, karena alasannya misalnya di China sendiri komunis sudah tumbang dan sudah ganti dengan kapitalis. Tapi sesungguhnya kan pemikiran-pemikiran komunis menurut Pak Yusuf Kalla sendiri kemungkinan bisa saja muncul sekarang. Ya, bisa muncul sekarang. Nah, karena itu dalam hal ini ya, dalam hal ini maka bagaimana sesungguhnya kita khususnya generasi muda ya menanggapi atau merespon ya kemungkinan sikap dan gerakan paten dari PKI itu atau dari komunis secara umum, karena PKI sudah tidak ada memang, tapi komunismenya yang kemungkinan masih berkembang. Demikian juga Pak Yusuf Kalla tadi menyampaikan banyak ya bagaimana HMI pada masa perjuangannya di tahun 1960 itu menunjukkan peranannya yang sangat independen ya. Tapi juga Pak Yusuf Kalla menyampaikan bagaimana perkembangan HMI selanjutnya, lalu punya peranan penting di dalam kepemimpinan atau dalam saturan politik di Indonesia dengan sikapnya yang independen. Nah, dalam hal ini ada satu tanggapan saya misalnya, apakah karena maaf ya, tadi Pak Yusuf Kalla bilang satu hal yang sangat menarik menyampaikan bahwa sekarang banyak alumni HMI yang berperan di kabinet, ya, juga di KPK katanya, dan banyak juga ditangkap KPK adalah alumni HMI. Ini satu hal yang menarik. Nah, keberperanan di HMI di berbagai jabatan atau peranan politik di berbagai, bahkan di berbagai partai misalnya. Nah itu apakah karena faktor independensi itu yang menyebabkan lalu kami bisa kemana-mana, ataukah justru karena kepentingan kita membuat kami dan kami juga yang diharapkan oleh Pak Kalla itu ke depan atau sekarang dan ke depan lebih harmonis. Kita melihat di dalam perkembangan belakangan ini justru di internal kita juga cenderung kurang harmonis, sehingga penyebab utamanya sebetulnya apa? Karena faktor kepentingan kah, ataukah sikap independensinya tadi? Kemudian demikian juga baik ke Pak Akbar Tanjung maupun Pak Yusuf Kalla, kembali lagi kepada pengalaman di 1960-an, kan dalam satu catatan sejarahnya dengan analogi terhadap situasi sekarang ya, ada kecenderungan bahwa HMI itu atau kami lah katakan ya tetap saja tidak bisa terhindar dari silang pandangan, silang pendapat atau bahkan silang orientasi. Nah, apakah juga di sekitar tahun 60-an itu sudah terjadi atau ada gejala ya silang pandangan pada internal HMI, khususnya menghadapi ya katakanlah kebijakan Soekarno berkaitan dengan Nasakong, sebagaimana kita lihat juga pada masa selanjutnya kan kecenderungan silang pandangan ini terjadi di 1985 ketika memberlakukan Azas Pancasila, yang kemudian di 1999 HMI, pengurus besar HMI dalam kongresnya keberapa saya lupa tadi baca buku itu, sekarang kan kembali lagi ke Azas Islam. Nah, jadi seakan di situ ada kesan bahwa ada juga kecenderungan sikap politik HMI itu yang akomodatif terhadap pemerintahan yang berkuasa atau rejim yang berkuasa. Nah, khususnya untuk masa 96, apakah ada juga, kalaupun tidak secara institusional HMI, tapi katakanlah dari
aktivis-aktivis HMI. Ini barangkali Bang Nazar Nasution juga bisa menjelaskannya karena pengalaman waktu itu. Nah, yang selanjutnya dari Prof. Aminuddin Kasdi ini. Prof. Aminuddin Kasdi ini sangat menarik, informasinya cukup banyak, terutama perkembangan bagaimana umat Islam pada umumnya menghadapi situasi Gestapo dan lain sebagainya, gerakan-gerakan dari komunis di wilayah Jawa Timur tampaknya. Tapi di sini Prof. Amin Kasdi, saya tidak mendengar secara lebih detail peranan HMI menghadapi situasi seperti itu. Ataukah terjadi memang seperti disampaikan oleh Bu Farida tadi ya, bahwa HMI dengan NU khususnya dan GP Ansor sudah mulai ada gerakan semacam kerjasama ya, dan ini menarik saya kira informasi ini. Ketika kita melihat misalnya pengalaman saya saja sejak 1980-an bahkan sampai sekarang, antara HMI dan PMI itu hampir-hampir tidak terjadi suasana harmoni ya. Tapi entah pengamatan saya dalam lingkup terkecil misalnya seperti di UIN dan Jaga Yogyakarta, padahal sebetulnya pengembangan pemikiran atau juga orientasi gerakan dan wawasan belakangan ini malah justru secara progresif dan aktivitasnya di dalam organisasi dan kritisisme dalam berpikir sekarang lebih banyak dimiliki atau dikembangkan oleh PMI yang justru dulu itu merupakan ciri khas yang ditonjolkan oleh HMI. Dan dalam pemaparan Pak Amin Kasdi tadi, independensi HMI khususnya, kok kesan saya malah justru ini Pak Amin Kasdi, ketika terjadi pergolakan atau respon terhadap komunisme yang itu berbasis sosialisme, lalu ditunjukkan dengan kasus penggugatan land reform misalnya dari komunis, dan yang dituju adalah kiai dan para ulama dan sebagainya, pemilik tanah luas di pedesaan. Itu bukankah itu justru merepresentasikan bahwa dari seolah-olah ya dari umat Islam itu berada dalam kelompok kapitalis. Padahal sebetulnya kalau independensi HMI bukannya seperti saya pernah membaca tulisan almarhum Dawam Raharjo. Justru seharusnya umat Islam itu katanya mendayung di antara dua karang, artinya mendayung di antara kapitalisme dan sosialisme. Sebentar, kalau saya boleh menjelaskan, itu tanah wakaf loh Mas. Tanah yang di Royo itu tanah wakaf itu, ya, jadi kan tidak bisa itu. Maaf sebelumnya Pak, tapi maksudnya dalam sisi ideologis gitu, dalam sisi ideologis kan, saya kan di situ kan penggugatan sosialisme kepada kapitalisme disimpan penguasa tanah. Ini semakna pemaknaan sementara, seakan bahwa posisi umat Islam berada dalam posisi kaum kapitalis yang diserang oleh itu. Nah, maksud saya khususnya HMI waktu itu yang seharusnya seperti disebutkan oleh Pak Dawam Raharjo mendayung di antara dua karang itu sebetulnya bagaimana? Mohon penjelasan kita aja saya kira. Dan yang terakhir, yang berikutnya, maaf belum terakhir nih, malah Pak Bagir Manan di bawah. Karena nyambung dari Pak Amin Kasdi dan kemudian Bu Farida Salahuddin Wahid, ini sangat menginspirasi di sini. Terutama saya ingin menyampaikan kesan saja bahwa ada kesan antara HMI dan NU pada umumnya serta atau khususnya PMI yang tadi disebutkan oleh Bu Farida ya, di keluarganya sebetulnya tidak ada yang masuk HMI, tapi bagaimana almarhum Bapak Saifuddin Zuhri menunjukkan empati dan kerjasama serta perlindungannya terhadap semua kelompok Muslim termasuk HMI pada waktu. Jadi
seperti sekarang sedang banyak Islam, maka apa yang disampaikan Bu Farida ini sangat menginspirasi, dan mungkin bagi generasi sekarang khususnya HMI ya penting juga untuk dikembangkan apa yang terjadi pada masa itu sebagaimana disampaikan oleh Bu Farida. Nah, terakhir saya untuk Prof Bagirmanan khususnya langsung saja kepada isi tanggapannya. Sebetulnya bagaimana tanggapan Prof Bagir ya atas kecenderungan gerakan, katakanlah saya nyebutnya gerakan di bawah tanah ya dari komunis dewasa ini, khususnya bagaimana generasi muda bisa menangkal cara berpikir komunis itu, dan tadi Prof Bagirmanan menyebutnya ditangkal dengan sanksi. Ini penjelasan untuk generasi muda sekarang. Sebab seperti banyak diisukan, ya gerakan secara frontal tidak begitu nampak, tetapi gerakan yang sifatnya laten atau gerakan di bawah tanah sesungguhnya masih terus perlu diantisipasi oleh kita sekarang. Dan yang terakhir untuk Pak Nazar, ini pertanyaan historis ini Pak Nazar. Apakah PPMI serta MMI waktu itu bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi bikinan pemerintah, seperti halnya di zaman Orde Baru ada KNPI dan sebagainya? Mohon penjelasannya, saya kira. Itu saja barangkali. Hatur nuhun Kang Jana dan juga Bu Moderator, Ce Leli dan sebagainya ya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih atas penjelasan lebih lanjut kepada para narasumber. Mohon maaf kepada semuanya kalau tanggapan saya tidak cukup menggembirakan atau memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.